Lalu infinity atau yang tak terbatas adalah suatu yang tidak memiliki akhir atau batas apapun. Infinity sering digunakan dalam berbagai bidang seperti teori bilangan, kalkulus, atau himpunan, seperti yang sekarang. Nah, jenis-jenis infinity itu nggak cuma satu, tapi ada dua. Infinity dalam bilangan, itu misalnya bilangan asli, 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan bulat, jadi seluruh bilangan, termasuk yang negatif. Lalu ada bilangan rasional, jadi 1/2, 3/4, 5/6, dan sebagainya. Itu semuanya tak terbatas. Jadi kita bisa memiliki semua bilangan, misalnya di bilangan asli, 1, 2, 3, sampai seterusnya. Lalu ada bilangan bulat, -1, -2, -3, -5, 0, 1, 2. Itu tak terbatas. Bilangan rasional juga tak terbatas. Antara 0 dan 1 pun terdapat jumlah tak terbatas untuk bilangan rasional. Lalu, infinity dalam ukuran, kita punya tak terhingga yang terhitung, atau jika kita punya dua himpunan, lalu setiap anggota dari himpunan tersebut bisa dipetakan satu persatu dengan bilangan asli, maka kita menyebutkan bahwa himpunan di situ tak terhingga, tapi terhitung. Kalau misalnya kita punya dua himpunan, tapi satu himpunan ini tidak dapat dipetakan, anggota-anggota yang ada di satu himpunan ini tidak dapat dipetakan satu persatu dengan himpunan bilangan bulat, maka kita mengatakan bahwa himpunan tersebut sebagai himpunan tak terhingga dan tak terhitung. Selanjutnya ada himpunan data dan penerapannya dalam database. Himpunan data adalah tampilan data bernama yang hanya menunjuk atau mereferensikan data yang ingin digunakan dalam aktivitas sebagai input dan output. Himpunan data mengidentifikasikan data dalam penyimpanan data yang berbeda, seperti table, file, folder, dokumen, dan lain-lain. Himpunan data adalah sekumpulan objek yang menyimpan data dari database dalam memori dan mendukung pelacakan perubahan untuk mengaktifkan operasi bilangan buat, baca, perbarui, atau hapus, atau CRUD, create, read, update, and delete. Pada data tersebut tanpa harus selalu terhubung ke database. Nah, himpunan data dapat diterapkan dalam database dengan tiga cara. Yang pertama, memungkinkan aplikasi untuk bekerja dalam data dalam memori saat aplikasi terputus dari database. Yang kedua, memungkinkan pengguna memodifikasi data dan mempertahankan perubahan kembali ke database. Yang ketiga, memvalidasi data dengan membuat kunci, batasan unik, dan sebagainya sebagai bagian dari definisi skema aktual dari himpunan data. Lalu di sini ada contohnya himpunan entitas. Misalnya kita punya tabel, di sini ada baris pertama itu menunjukkan atribut entitas atau ya headernya. Sini kita punya name, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan tanggal lahir. Lalu kita punya datanya masing-masing. Untuk name segini, namanya adalah ini, alamatnya adalah ini, tanggal lahirnya adalah ini. Jadi ini adalah satu entitas, ini entitas 1, entitas 2, 3, 4, dan sebagainya. Nah, keseluruhan dari data ini kita sebut sebagai himpunan entitas mahasiswa atau himpunan data dari entitas mahasiswa-mahasiswa tadi. Lalu untuk penerapan dari himpunan data itu sendiri ada banyak. Misalnya di sini ada 4, e-commerce misalnya menyimpan data produk, pelanggan, transaksi, dan ulasan pengguna. Jadi ada data produknya, ada gambarnya, ada deskripsi, harga, bagaimana review dari ulasan atau pengguna, habis itu berapa yang sudah terjual, dan sebagainya. Perbankan menyimpan informasi rekening, transaksi, dan riwayat kredit, nomor rekening, apa saja histori riwayat transaksi, transaksinya sudah seperti apa, nilai dari rekening tersebut, dan sebagainya. Kesehatan, database rumah sakit untuk menyimpan data pasien, rekam medis, dan jadwal dokter. Pendidikan, sistem informasi akademik untuk menyimpan data siswa, nilai, dan mata pelajaran. Itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih.